Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perempuan dan sufi. Seringkali kita mendengar kata sufi dan tasawuf. Apa sesungguhnya sufi dan tasawuf itu? Tasawuf adalah jalan untuk menemukan Allah, yang mana di sana diajarkan ilmu cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan sufi adalah orang-orang yang menempuh jalan tasawuf. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tatma'innu qulub, disinilah yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki, yakni ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tasawuf ada 4 tingkatan. Yang pertama syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat adalah ma'rifat. Yang pertama syariat. Contohnya saja sholat. Dalam ibadah sholat, di sana ada rukun sholat, syarat sahnya sholat, dan bacaan-bacaan sholat. Ketika kita melakukan sholat sesuai ketentuan dan syariatnya, pada tahapan inilah yang dimaksud syariat. Yang kedua yakni thariqah. Thariqah di sini adalah jalan yang kita tempuh untuk menemukan Allah. Kenapa kita melakukan sebuah ibadah? Apakah karena kita takut neraka Allah, atau mungkin mengharapkan syurganya Allah, atau bahkan mungkin karena kecintaan kita kepada Allah? Tahap yang ketiga yakni hakikat. Pada tahapan ini, seorang hamba ketika melakukan sesuatu ataupun ibadah sudah mengetahui esensi atau nilai dari apa yang ia kerjakan. Tahap yang keempat yakni makrifat. Makrifat di sini adalah ketika hijab ataupun penghalang antara hamba dengan Tuhannya sudah mulai terbuka atau tersingkap. Pada tahapan ini Allah memberitahukan beberapa rahasianya yang tidak diketahui oleh manusia secara umum, namun beliau memberitahukan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya yang terpilih pada tahap makrifat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, peran perempuan muslim dalam dunia tasawuf dianggap langka. Kenapa? Terbukti dalam catatan sejarah, karya sufisme yang beredar selama ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Contohnya saja karya beliau, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Rumi, dan masih banyak lain sebagainya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menutup mata bahwasanya banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang menjadikan tasawuf sebagai jalannya. Siapakah saja beliau? Beliau ada Robiah Adawiyah, Syahwana, Sayyidah Nafisah, dan Aisyah Ba'uniyah. Yang paling masyhur adalah beliau, Robiah Adawiyah. Beliau terkenal dengan mahabbahnya, dan beliau memilih untuk hidup sendiri. Mahabbah di sini adalah cinta, kecintaannya Robiah kepada Rob Tuhannya, sehingga tidak ingin menduakan Tuhannya dengan yang lain, sehingga beliau memilih untuk melajang. Salah satu syair yang terkenal beliau yakni, sungguh aku beribadah bukan karena takut nerakamu, bukan pula karena menginginkan syurgamu. Selanjutnya ada Syahwana. Beliau terkenal dengan mujahadahnya yang takut kepada Allah dan keinginan besarnya yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena keinginannya yang besar, beliau banyak menangis. Dan karena banyak menangis sehingga membuat beliau tidak bisa melihat lagi. Namun ketika beliau tidak bisa melihat lagi, semakin menambah keinginannya ataupun kecintaannya
untuk berjumpa dengan Robnya dan Rasulnya. Kemudian ada sufi perempuan Sayyidah Nafisah. Beliau terkenal dengan zuhudnya dan beliau masih satu garis mazhab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya juga ada sufi perempuan yakni Aisyah Ba'uniyah. Beliau juga seperti Rabi'ah Adawiyah yang terkenal dengan mahabbahnya. Namun berbeda dengan Rabi'ah Adawiyah, beliau memilih hidup berkeluarga. Ketika beliau memilih hidup untuk berkeluarga, ternyata tidak menutup atau menjadi penghalang mahabbahnya kepada Allah. Itu tadi beberapa contoh sufi perempuan. Jadi janganlah kita berkecil hati sebagai perempuan ketika kita ingin menempuh jalan tasawuf. Kenapa? Karena sudah terbukti beliau-beliau tokoh sufi perempuan, tasawuf perempuan yang memilih bertasawuf bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dapat kita simpulkan bahwasanya jangan sampai kita menilai sesuatu itu dari yang nampak luarnya saja. Namun nilai yang sesungguhnya adalah pada sesuatu yang tidak nampak. Mari di bulan Ramadan ini kita jadikan cambuk untuk lebih semangat dan istiqomah dalam bertasawuf, sehingga bisa meningkatkan spiritual kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yarhamuna birahmatit tammah fid dinni wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.